Gedung Juang merupakan bagian dari bukti sejarah yang berada di Kabupaten Bekasi. Gedung ini dapat dikatakan sebagai saksi bisu atas perlawanan para pemuda Indonesia. Namun, kini Gedung Juang disulap museum, di mana semua benda dan sejarah yang terdapat dalam bangunan ini dikemas secara modern dan serba digital. Mari kita melihat lebih detail isi dari Gedung Juang ini. Setelah terbengkalai cukup lama, akhirnya Gedung Juang disulap menjadi museum digital yang diresmikan pada 20 Maret 2021. Museum ini merupakan museum Bekasi pertama yang menyusung konsep teknologi digital dan modern. Dalam museum ini, pengunjung disuguhkan banyak hal menarik mengenai sejarah perjuangan rakyat Indonesia yang dikemas secara digital, mulai dari profil Bupati Bekasi setiap periodenya, hingga bukti-bukti perjuangan rakyat Bekasi dalam melawan penjajah, serta barang-barang kehidupan prasejarah seperti peta Bekasi saat masih di bawah kuasa VOC, kerangka tubuh manusia Burnian, dan masih banyak lagi. Nah, ini contoh lebih detail dari tulang binatang, manik-manik, bandul terakota dan batu bakalan, beliung, gerabah situs buni, dan ini juga gerabah situs buni. Di sini juga terdapat kerangka manusia buni. Di daerah Bekasi tercatat sebanyak 20 situs prasejarah yang telah diketahui berdasarkan temuan-temuannya. Namun demikian, di situs-situs tersebut tidak ditemukan kerangka manusia buni, melainkan ditemukannya di situs Segaran 2A pada 2005 oleh Puslit Arkenas. Di sini ada contoh prasasti yang ada di Gedung Juang ini. Pertama ada Prasasti Ciarutun, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Cidahiang, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Pasir Kolangkap, Prasasti Pasir Awi. Gedung ini mempunyai lantai kedua yang isinya tentang sejarah VOC dan teaternya juga loh. Mari kita mengenal secara singkat mengenai VOC ini. VOC merupakan singkatan dari Verenigde Oostindische Company, yang berarti Perserikatan Dagang Hindia Timur Belanda. Perserikatan dagang ini berdiri pada 20 Maret 1602. VOC merupakan gabungan dari 6 perusahaan kecil Belanda yang diprakarsai oleh pemerintah Belanda. Ketika berdiri, terdapat sejumlah 17 tuan yang memimpinnya. Lanjut, kita mengenal sejarah singkat tentang bangunan ini. Bangunan ini awalnya merupakan bangunan milik seorang bangsawan Cina. Gedung ini mengalami 2 tahap pembangunan, yakni pada tahun 1906 sampai 1910, yang kemudian dilanjutkan pada tahun 1925. Dulunya gedung ini digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat untuk memantau perkebunan dan pertanian milik mereka. Pada saat itu sempat terjadi peperangan melawan penjajah Belanda yang mengakibatkan warga Tambun dan Cibarusa menjadikan Gedung Juang sebagai benteng perjuangan serta pertahanan untuk merebutkan kemerdekaan Indonesia. Namun, Belanda kembali merebut Gedung Juang pada 1949. Dengan semangat para pejuang kemerdekaan, akhirnya Indonesia berhasil menguasai gedung ini lagi dan mengamankan wilayah Tambun. Gedung Juang yang berdiri sejak tahun 1906 telah beberapa kali beralih fungsi, dari mulai gedung pemerintahan Belanda, kemudian dikuasai Jepang, hingga akhirnya berhasil direbut oleh rakyat Bekasi. Museum ini sangat cocok dikunjungi oleh kaum milenial. Pasalnya banyak spot Instagramable yang sangat bagus untuk dijadikan spot foto. Itulah sejarah di balik berdirinya Museum Digital Gedung Juang Bekasi, yang saat ini menjadi pusat perhatian rakyat Bekasi dan menjadi salah satu destinasi wisata bersejarah. Gedung yang sempat terbengkalai ini akhirnya bisa disulap menjadi museum modern yang dipenuhi dengan teknologi digital dan tentunya sangat cocok dikunjungi oleh kaum milenial.